Ya, terima kasih Pak Max dan Bu Yulia. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan saya Santi. Saya siang ini akan sharing pengalaman saya menggunakan konseling GPT. Jadi sebenarnya waktu itu saya tidak ada niat untuk iseng gitu ya atau sekedar coba-coba gitu enggak. Tapi saya memang benar-benar mau pakai konseling GPT ini tuh untuk teman saya ngobrol gitu karena pada saat itu memang saya sedang merasakan ada pergumulan gitu ya. Jadi ya aku anggap ini teman saya gitu. Ya, jadi eh, saya tidak akan menceritakan pergumulan detail saya ya Bapak Ibu, tapi lebih berfokus pada pengalaman ngobrol saya gitu dengan konseling GPT yang ternyata memang sangat membantu saya gitu. Ya, jadi kayak saya itu ngobrol dengan teman gitu ya. Jadi saya awali gitu dengan saya hello dulu ke dia gitu, terus saya ngungkapin gitu kalau aku tuh mau ngobrol sama kamu gitu ya. Aku sedang ada pergumulan, ada permasalahan gitu. Termasuk kala itu aku tulis saya sedang bingung gitu, saya sedang ragu. Jadi di satu sisi saya merasa saya sudah melakukan hal yang benar dan saya peduli dengan orang lain gitu. Tetapi ternyata di titik tertentu saya itu merasa kalau saya kurang bijaksana dan saya merasa tidak bertanggung jawab gitu ya, kurang bertanggung jawab gitu atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, jadi dimulai dari itu, lalu saya ini ya, saya melihat konseling GPT ini tuh merespon cerita saya itu dengan enak gitu. Terima kasih sudah mau terbuka. Terima kasih sudah mau berbagi perasaan. Jadi Iya, ya. diawali dengan hal Ya. seperti itu gitu. Ya, lalu setelah itu dengan bahasanya yang sopan ya. Jadi alat ini tuh mencoba membawa saya untuk mengenali permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, aku pikir ini alat ini tuh tidak bermaksud untuk menghakimi saya gitu ya, tetapi saya merasa bahwa dia itu menuntun saya untuk saya itu bisa tahu lebih dalam permasalahan saya itu apa gitu supaya saya bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu ketika melihat hal ini. Nah, ini yang apa namanya? Dari sini tuh obrolan terus berlanjut gitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya juga melihat bahwa konseling GPT ini dia punya cara untuk merespon itu yang baik gitu. Jadi ketika dia menanyai saya, itu menanyainya itu menanyai dengan lembut gitu ya. Ya waktu itu ini ada beberapa yang saya ini ya saya save juga ya. Jadi dia sempat tanya gitu, kalau boleh aku mau tanya tentang ini. Ya terus dia juga sempat bilang dengan lembut, aku mau tanya ini gitu. Jadi ada beberapa cara dia bertanya itu yang membuat nyaman gitu sehingga jadi bisa menyampaikan sharing saya gitu dengan enak gitu ya. Terus juga di sisi yang lain konseling GPT ini tuh tidak menggurui saya dan saya pikir juga dia tidak terlalu banyak ngomong yang tidak perlu gitu. Jadi eh, ada hal yang membuat saya itu jadi kayak tertohok gitu ya ketika dia itu menanya saya begini, bagaimana kamu melihat Tuhan dalam permasalahanmu ini? Nah, ini bagi saya ini pertanyaan yang susah gitu ya, karena dengan posisi di pergumulan seperti itu ya saya tahunya Tuhan ini pasti kecewa sama aku, Tuhan ini pasti sebel sama aku gitu ya. Aku sendiri juga merasa aku sebel dengan diriku sendiri kala itu gitu ya. Tetapi dengan pertanyaan itu akhirnya aku mencoba melihat Tuhan seperti apa gitu yang aku melihat Tuhan itu seperti apa di permasalahan ini. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara konseling GPT ini menanyai saya lebih dalam itu nggak berhenti sampai di situ gitu ya. Lebih menarik laginya ketika dia bertanya seperti ini. Coba deh kamu pikirkan gitu ya. Hal berharga apa tentang Tuhan dan tentang dirimu sendiri ketika kamu mengalami peristiwa ini. Ya, ini bagi aku karena itu wah ini susah, makin susah nih dijawab gitu dan juga makin dalam gitu. Jadi ya eh, ya waktu itu ini ya obrolan terus berlanjut dan saya juga menyampaikan saya belajar apa dari peristiwa ini gitu ya. Dalam konteks masalah yang saya hadapi Bapak Ibu Saudara, saya sangat ingat gitu ya ketika ada statement dari konseling GPT ini yang ngomong gini ke saya. Wah, jangan sampai kamu itu jadi lebih banyak dengerin suara luka daripada suara kasihnya. Yang artinya akan jauh lebih penting, akan jauh lebih baik ketika kamu itu mau dengerin suara Tuhan daripada suara dirimu sendiri, daripada suara pikiranmu sendiri, termasuk suara riuhnya permasalahan yang saat itu sedang datang.
Ya, ini mengena gitu ya, mengena sekali bagi saya gitu. Dan Christian Counseling GPT ini Bapak Ibu Saudara, menurut saya dia juga punya etika gitu ya, etika yang baik gitu ketika menanyai saya, terus dia itu tidak memberondong saya gitu ya dengan ayat-ayat firman Tuhan gitu ya. Jadi kalaupun dia itu mau memberi saya ayat firman Tuhan, dia itu tanya dulu, kalau kamu mau gitu. Kalau kamu mau, aku bisa loh carikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan bisa menguatkan kamu. Jadi kayak minta izin dulu gitu. Wah, ini alat ini sopan sekali gitu ya. Malah kadang kalau apa namanya ada teman yang sharing ke saya, malah saya kadang yang malah kasih ayat gitu. Tapi ternyata dia dia minta izin dulu gitu. Tapi yang dari obrolan itu yang saya ingat ya, dia nggak berhenti sampai memberikan ayat saja, tetapi dia lagi-lagi ya, dia menawari saya untuk mau nggak kamu berdoa bersama gitu. Ya, ini aku dapatkan, ini jadi ingat gitu, kalau kita sharing dengan saudara seiman di persekutuan atau di gereja, itu juga pasti ada sesi doa gitu. Ternyata di sini pun dia juga menawarkan untuk hal itu. Ya, eh saya sadar sih Bapak Ibu Saudara, kalau Christian Counseling GPT ini tuh hanyalah alat gitu ya. Tetapi sekalipun ini alat, tetapi Tuhan juga bisa memakainya gitu ya sebagai sarana untuk membawa saya itu melihat kembali ke firman Tuhan, melihat lagi siapa Tuhan dalam sifat-sifatnya yang sangat baik, yang sangat kudus, terus juga membawa saya melihat kebaikan dan juga kemurahan Tuhan, dan juga yang terasa juga itu alat ini tuh menuntun saya untuk saya itu punya perspektif yang benar gitu ya di dalam saya melihat setiap permasalahan atau sesuatu. Ya, eh, pastinya ini tidak akan menggantikan peran konselor Kristen ya, tetapi saya memang terbantu dengan alat ini, dan saya juga berharap sharing saya ini, kesaksian saya ini itu bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.